nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwani fiddin, azakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Tadi saya jelaskan tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena seorang mukmin hidupnya untuk akhirat, dan kita harus menjadi anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Sebab tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kata Nabi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan akhwani fiddin, azakumullah, bahwa kita harus berusaha bagaimana memanfaatkan waktu kita agar betul-betul bermanfaat, dan tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Dan nanti saya akan sebutkan di antara penyakit hati, yaitu mengutamakan dunia atas akhirat. Nanti saya akan jelaskan. Sekarang kita masuk yang ketiga, di antara tanda hati yang sehat, selalu bertaubat kepada Allah dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Selalu bertobat. Orang yang beriman selalu bertobat, karena kita banyak salah, kita banyak dosa. Saya dan antum sama. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah dan berbuat dosa, yang terbaik yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus banyak bertaubat dan menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita salah, segera kita bertaubat kepada Allah. Orang yang hatinya sehat selalu bertaubat kepada Allah dan menggantungkan semua persoalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, selalu ingat kepada Allah dan tidak bosan dalam beribadah kepadanya. Ingat kepada Allah dan tidak bosan dalam beribadah. Jadi akhwani fiddin, azakumullah, kita harus banyak berzikir kepada Allah. Orang yang hatinya sehat selalu banyak berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak berzikir. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Nabi adalah selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaannya. Dikata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaannya. Banyak berzikir. Allah menyuruh kita banyak berzikir. Contoh orang yang paling banyak berzikir Rasulullah. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Kalau disebutkan zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, contoh kita Rasulullah. Setelah itu para sahabat. Bagaimana Nabi berzikir? Itu yang kita ikuti, yang sesuai dengan sunnah, baik tentang bilangannya, lafaz zikirnya, bilangannya, kaifiatnya, harus ikut Rasulullah. Yang tidak ada, jangan dia lakukan. Jadi ini harus diperhatikan. Nabi banyak berzikir, kemudian jangan dia mengadakan zikir dengan bilangan yang Nabi nggak contohkan. Umpamanya 1113 kali, dari mana keterangannya? Atau membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif 2000 kali, dari mana keterangannya? Atau dengan kaifiat, dengan cara duduk bersila, kemudian dengan pakaian putih, dengan digoyang-goyangkan kepalanya, dari mana contohnya? Atau dengan berjamaah, dari mana contohnya? Jadi zikir yang paling banyak berzikir Rasulullah, contohnya kita lihat bagaimana Rasulullah berzikir. Bahwa ini ibadah, dan ibadah kembali kepada contoh Rasulullah SAW. Kalau kita berzikir dengan zikir yang sesuai dengan sunnah, hati ini akan hidup dan akan sehat hati ini. Kalau berzikir yang sesuai dengan sunnah. Tapi kalau berzikir yang tidak sesuai dengan sunnah, yang beda, bukan tambah sehat hatinya, tambah sakit. Karena beda. Dan beda dosa. Setiap dosa membuat titik hitam di hati. Setiap dosa. Makanya harus perhatikan. Dan setan berusaha bagaimana menggoda anak Adam seolah-olah dia betul-betul melaksanakan sesuatu yang baik,
pada hakikatnya dia melakukan perbuatan yang sesat. Al-Imam Ibnu Jauzi menjelaskan yang demikian dalam kitabnya Talbis Iblis. Ingat, Ibnu Jauzi, bukan Ibnu Qayyim. Beda 200 tahun dengan Ibnu Qayyim. Ya, beda 200 tahun. Ibnu Jauzi lebih dahulu. Itu menulis dalam kitabnya Talbis Iblis. Bagaimana iblis itu merusak ahlul ibadah, orang-orang yang ibadah dianggap itu baik padahal dia sesat. Jadi ini makanya kita ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, hati kita akan sehat, hati kita akan selamat, hati kita akan hidup. Dan manfaat zikir ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim 50 manfaat. Dan saya jelaskan dalam buku Doa dan Wirid. Antum bisa lihat di buku Doa dan Wirid atau buku saya Zikir Pagi dan Petang. Saya sebutkan di situ 50 manfaat daripada zikir. 50 manfaat dari zikir itu. Kemudian di sini juga tidak bosan dalam beribadah kepada Allah. Artinya kita dalam beribadah kepada Allah terus menerus. Ibadah kita bukan musiman. Kalau orang yang hatinya sakit, ibadahnya musiman. Kalau lagi sadar, dia ibadah. Atau cari musim-musimnya. Musimnya Rabiul Awal, ibadah semuanya. Atau Ramadan. Setelah itu sudah nggak ibadah lagi. Baca Qur'annya rajin waktu Ramadan. Begitu selesai Ramadan, diletakkan lagi mushaf, nggak pernah disentuh lagi. Kapan disentuh lagi? Ramadan berikutnya. Kalau orang yang hatinya sehat, ibadah kepada Allah terus menerus, nggak berhenti dan rutin. Kan banyak orang yang seperti itu. Ketika ada masalah baru buka Quran, datang ke masjid, bangun malam. Ketika selesai persoalannya udah nggak pernah nyentuh Quran lagi, nggak ngaji lagi, nggak sholat malam lagi. Kalau orang yang sehat hatinya terus menerus ibadah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah sampai mati dan nggak ditinggalkan Nabi. Dan terus yang wajib dan yang sunnah. Nabi Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai datang al-yakin. Al-yakin maksudnya al-maut. Nabi yang diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kunci surga pertama kali dibuka untuk Nabi. Surga pertama kali dibuka untuk Rasulullah. Yang paling tinggi surga untuk Rasulullah. Tapi Nabi tetap melaksanakan sholat yang 5 waktu, jihad, puasa, sholat malam sampai kakinya bengkak, nggak berhenti Nabi SAW. Nggak ada lagi orang mengatakan ya kita udah tua cukup istirahat. Ibadah nggak ada istirahat. Pensiun nggak apa-apa kalau dia kerja, tapi ibadah nggak ada pensiun, terus nggak berhenti dalam ibadah. Bahkan orang tua kan banyak. Sekarang giliran kamu anak-anak muda ngaji, kita udah tua. Ngaji wajib sampai mati. Bukan kalau anak muda suruh ngaji dia berhenti, terus menerus ibadah dan berbuat kebaikan kepada Allah. Ngaji ibadah, nuntut ilmu ibadah dan sampai mati. Makanya ketika ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad dan Abdullah Mubarak, sampai kapan orang itu nuntut ilmu? Sampai mati nuntut ilmu itu. Tetap hatta yang tua juga hadir dalam majelis ilmu. Makanya harus ingat, dan yang perlu antum perhatikan lagi, sebaik-baik amal itu yang kontinu meskipun sedikit. Antum sekarang sholat malam. Kalau antum paksakan harus 11 setiap malam, berat buat antum. Bagaimana? Ya cukup ambil tahajudnya 2 dulu, kemudian witir 1, terus 1 bulan. Nanti setelah itu tingkatkan lagi. 4 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, nanti tingkatkan lagi, terus. Jangan dipaksakan sekarang saya malam ini mau ibadah 11. Udah, betul dia tahajud malam itu 11 rakaat, 8 rakaat tahajudnya, 3 rakaat witir. Setelah itu libur, nggak sholat lagi 3 bulan. Baru nanti 3 bulan kemudian lagi ingat sholat tahajud lagi. Yang terbaik yang sedikit dan dawam. Nabi bersabda, untuk melihat hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu meskipun sedikit. Kontinu meskipun sedikit. Hadis ini sahih riwayat Muslim.
Kemudian ikhwan fiddin, orang yang hatinya sakit itu selalu merasa bosan dalam ibadah, itu hatinya sakit, malas, futur, itu sakit. Maka harus kita lawan bagaimana untuk menghilangkan futur. Ya, kemarin saya jelaskan kemarin sore itu di buku Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu, di bagian akhir ada penjelasan tentang futur. Kemudian yang kelima, bersedih apabila terluput dari wirid, lebih sedih daripada kehilangan harta. Jadi sedih kalau dia luput dari wirid. Biasa umpamanya dia sholat malam, biasa baca Al-Quran, biasa nuntut ilmu, biasa sedekah, biasa datang untuk berbuat baik pada orang tuanya. Hari itu dia tidak lakukan. Hari itu tidak lakukan, nyesal dia. Kenapa saya nggak bangun tadi malam? Kenapa saya nggak baca Quran? Kenapa saya nggak sholat berjamaah? Kenapa hari ini saya nggak ke rumah orang tua? Nyesal dia. Itu yang hatinya sehat. Atau biasa rutin sedekah, di hari itu nggak sedekah, nyesal dia. Itu orang yang hati sehat. Kalau orang yang hatinya sakit, itu masa bodoh. Dia mau sholat malam, nggak sholat malam, mau berjamaah, nggak berjamaah, mau baca Quran, nggak baca Quran, masa bodoh. Itu orang yang hatinya sakit. Tapi orang yang hatinya sehat, ada rasa menyesal dengan sesuatu amal yang rutin dia lakukan, dia tinggalkan. Kemudian di sini saya sebutkan, di sini lebih sedih daripada kehilangan harta. Kalau hartanya hilang bisa dicari dan bisa dia untuk mencari gantinya dengan usaha yang lain. Tapi kalau waktunya amalannya hilang, dia merasa rugi, nggak akan kembali lagi. Waktu yang hilang nggak akan kembali, makanya dia lebih menyesal dari waktu dan amal soleh yang terluput baginya. Yang keenam, dia merasa rindu untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dan mengharap kepada Allah agar amalnya diterima. Dia rutin ibadah terus menerus dan juga memohon kepada Allah agar amalnya diterima. Itu orang yang hatinya sehat. Dan ini sering saya ingatkan untuk diri saya dan untuk sekalian, setiap kita melakukan amal soleh, kita minta kepada Allah dan mohon kepada Allah agar amal kita diterima. Makanya para sahabat ridwanul majma'in, ketika mereka bertemu dengan sahabat yang lain ketika Idul Fitri, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Ini sudah luar biasa capeknya, dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan beribadah kepada Allah. Mereka nggak bangga dengan amalnya, apakah dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan salat tarawihnya, dengan pengajiannya, dengan i'tikafnya, dengan umrah dan yang lainnya, nggak bangga dia. Tapi dia doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Berbeda dengan orang yang hatinya sakit. Ya, di akhir Ramadan sudah dianggap puasanya sudah semua diterima, tarawih diterima, ditinggalkan masjid. Kumpulnya di mana? Di pasar-pasar. Tinggalkan masjid. Bahkan ada yang nggak puasa. Dianggap bahwa amal terima. Orang yang hatinya sehat terus berjuang. Justru di akhir Ramadan Nabi nggak keluar dari masjid. Di akhir Ramadan i'tikaf, nggak keluar. Keluarnya malam Id Nabi SAW. Kalau di kita awal Ramadan rame, akhir Ramadan sepi masjid. Ramenya di pasar. Maka Nabi menganjurkan di akhir Ramadan i'tikaf, nggak keluar, terus melakukan ibadah kepada Allah SWT. Kemudian akhir Ramadan itu setelah mengeluarkan zakat fitr, kemudian sholat Id, kemudian mereka bertemu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, Allah menerima amal kami dan amal kami. Dan sering saya contohkan kepada antum, ya berkali-kali saya berapa kali nyampaikan di masjid ini bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam setelah membangun Ka'bah itu minta kepada Allah, padahal ikhlas karena Allah, yang menyuruh Allah, mohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terima amal kami, Engkau yang Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Kita setiap melakukan amal soleh selalu berdoa kepada Allah, ya Allah terima amal kami. Dan para ulama demikian. Kalau para ulama bertemu dengan ulama yang lain, selesai melakukan ibadah, umpamanya umrah, ketemu dengan ulama yang lain, mudah-mudahan Allah terima umrah kamu. Dan mereka berdoa agar umrahnya diterima. Selalu seperti itu. Jadi
ikhwan fillah, nazakumullah, dibiasakan kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal kita. Dan Nabi juga setiap pagi meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amal mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Kita ingin amal kita diterima oleh Allah. Jadi selalu mohon, laksanakan dengan sempurna sesuai dengan sunnah, ikhlas dan ittiba, tapi mohon pada Allah agar diterima tetap. Ada orang-orang yang sholat selama 60 tahun nggak diterima sholatnya oleh Allah SWT, kata Nabi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. 60 tahun sholat nggak diterima sholatnya. Makanya ini perhatikan gitu. Orang yang beriman dan hatinya sehat selalu mohon kepada Allah agar amal diterima. Kemudian yang ketujuh, hilang kesedihan dan kesibukan dunia ketika mengerjakan sholat. Jadi ketika sholat dia berusaha bagaimana sholatnya khusyuk, dia mendapatkan kenikmatan dan kelezatan dalam sholatnya. Ketika sholat dia mendapatkan kenikmatan dan kelezatan. Tapi kadang-kadang orang yang hatinya sakit, justru dia ketika sholat dia sedikit sholatnya sebentar, dan kemudian dari mulai awal sampai akhir yang diingat hanya dunia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan ketenangan, ketentraman hatiku dalam salat. Dijadikan ketentraman, ketenangan hatiku dalam salat. Maka salatnya Nabi SAW itu lama, salatnya, rukuknya, sujudnya lama, tumanina dan khusyuk. Kemudian yang kedelapan, satu tujuan, yaitu semuanya dilakukan karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena syahwat, bukan karena dunia, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, tapi semuanya karena Allah. Tujuanlah akhirat. Nabi bersabda, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam yati minad dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan kedua kelupuk matanya. Allah menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Ia mendapat dunia menurut apa yang Allah tetapkan baginya. Barang siapa yang niatnya atau tujuannya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Ini tujuan kita karena Allah SWT, dan tujuan kita akhirat. Sebab seorang mukmin salatnya, ibadahnya, hidup matinya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dalam surah Al-An'am. Kemudian yang kesembilan, sangat bakhil dengan waktunya agar tidak terlewat dengan sia-sia. Tuh perhatikan ya, bakhil dengan waktunya. Kalau bakhil dengan uangnya tidak boleh. Bakhil dengan uangnya tidak boleh. Bakhil dengan uangnya tidak boleh. Seorang mukmin atau mukminah, ini perhatikan, seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah nggak boleh bakhil, nggak boleh pelit, nggak boleh kikir, nggak boleh kedekut, nggak boleh. Harus apa? Seorang mukmin, mukminah harus dermawan. Orang yang paling dermawan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling dermawan. Kita harus mencontoh Rasulullah. Makanya seorang mukmin itu harus banyak sedekah, banyak infak. Orang yang hatinya sehat, banyak sedekah, banyak infak. Allah pasti akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan, Allah akan ganti, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan takut. Dengan harta kita lepas. Buka tangan kita, berikan kepada orang-orang yang enggak mampu. Orang tua, istri, anak, sanak kerabat yang perlu bantuan, orang-orang miskin, bantu, jangan pelit. Itu orang yang hatinya sehat, dermawan dia. Tapi masalah waktu, bakhil dia. Waktu nggak bisa. Waktu kita betul-betul sibuk untuk ibadah kepada Allah SWT. Makanya kita, antum lihat para
ulama terdahulu, betul waktunya itu mereka gunakan sebaik-baiknya. Enggak seperti yang sekarang, seperti yang sebutkan tadi, waktunya habis buat ngobrol, buat jalan-jalan, buat ziarah ke rumah-rumah temannya, habis waktunya. Maka para ulama itu waktunya mereka bakhil, mereka boleh ketemu di masjid, atau para masyayikh ketika ada tamu ketemu di masjid, ketika sholat berjamaah. Di rumahnya nggak dikasih kecuali family dan keluarganya, dibatasi waktunya. Kalau kan nggak orang penasaran ingin ketemu ke rumah si guru atau ke rumah si ustad, padahal di rumah juga dia sibuk dengan istrinya, sibuk dengan anaknya, sibuk untuk baca, sibuk untuk persiapan ngajar, sibuk untuk menulis, sibuk. Nah, itu waktunya kita hargai, waktunya guru, waktunya ustad hargai, karena manfaatnya buat kaum muslimin. Waktunya itu dihargai. Nah, kalau kita sekarang tidak, waktunya habis untuk segala macam. Makanya antum perhatikan, ikhwan fillah, jazakumullah, hargai waktu orang itu, hargai. Karena juga dengan SMS, dengan telepon mengganggu waktu orang. Kita lihat waktunya dia kapan, dia ada waktu. Jangan sampai terganggu orang itu dengan kita. Kita nelpon terganggu dia. Makanya ada ulama sampai nulis karena banyak murid nggak paham, telat dalam berpikirnya. Ditulis di rumahnya, waktu ziarah yaumul khamis ba'dal asr ilal maghrib. Sampai ditulis di depan rumahnya, waktu untuk ziarah itu hanya waktu asar sampai maghrib, sudah hari Kamis saja. Sampai seperti itu, karena banyaknya orang datang nggak menghargai waktunya si ulama. Ada yang sampai nutup sama sekali, nggak ada waktu. Karena apa? Waktunya manfaat buat kaum muslimin seluruh dunia untuk baca dan tulis. Seperti Syekh Albani, waktunya manfaat. Waktunya untuk baca sehari 14 jam. 14 jam, cari nafkah cukup 3 jam. Ya, perbaiki jam, servis jam, 3 jam cukup untuk istrinya, untuk anaknya cukup. Selainnya sibuk dengan baca. Dan itu manfaat. Dan bukunya manfaat untuk seluruh ulama seluruh dunia sekarang ini. Yang terbanyak bukunya Syekh Albani. Karena waktu betul-betul dijaga. Hafizul waqt, betul-betul menjaga waktu. Makanya ini perhatikan soal waktu ini. Ikhwan fillah, jazakumullah. Jadi kalau ada ustad, kita pengen telepon atau pengen SMS atau kita pengen kunjungan, nggak dikasih waktu, ya itu menghargai. Waktunya dia bermanfaat buat umat. Jangan diganggu waktunya. Jadi waktu itu betul-betul dijaga dan manfaat. Kalau dia nulis buku, manfaat buat kaum muslimin. Dia menulis materi, dia untuk menyampaikan di luar kota, tempat yang lain, manfaat buat kaum muslimin. Jadi waktu itu betul-betul dijaga. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah. Jadi jangan kita samakan dengan kita, murid dengan guru, ya jelas ada beda. Mesti guru lebih aktif dan lebih giat lagi. Dan anda coba pikir, kita ini baca buku hanya berapa buku? Mungkin bahasa Indonesia aja. Tapi si ustaz harus baca buku bahasa Arab. Dan masih ribuan kitab yang belum sempat dia baca, ribuan kitab belum sempat dia baca. Dia harus tamatkan, kitab-kitab harus tamatkan. Dari kitab-kitab para ulama, satu kitab, dia harus tamatkan. Sehingga dia menguasai ilmu itu dengan luas. Karena dia sempit ilmunya, kenapa? Nggak banyak baca. Habis dengan waktu idaroh, ya, dengan administrasi dan yang lainnya, habis waktu dia. Jadi kalau orang kerja sibuk, kita juga baca sibuk, nulis juga sibuk. Cuma orang kalau udah konotasi sibuk, kerja aja sibuk. Saya lagi sibuk kerja, nggak pernah orang katakan saya lagi sibuk nulis buku, saya lagi sibuk belajar, saya lagi sibuk nuntut ilmu. Yang ada sibuk kerja aja. Nggak pernah orang saya lagi sibuk baca, saya lagi sibuk nuntut ilmu, saya lagi sibuk. Ya selalu konotasinya sibuk itu dunia. Ini gak sibuk kita. Menyibukkan diri dengan akhirat, menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, ini yang paling utama. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, saya sebutkan di sini tentang masalah waktu. Kita bakhil tentang waktu dan jangan dibuang-buang dengan sia-sia. Orang yang sakit hatinya itu waktunya dibuang. Untuk apa? Untuk ngobrol, nonton, internetan. Ya, saya sebutkan di sini semuanya itu. Begadang, bermain-main, main game, SMS-an, jalan-jalan, dan yang lainnya. Habis waktunya dengan sia-sia. Dan ini terkena kepada siapa? Semuanya. Atau terkena juga kepada para dai.
Makanya ini harus diingatkan dan harus tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Habis waktunya. Kemudian akan fiddin, azakumullah, waktu ini akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Umur kita digunakan untuk apa, dihabiskan untuk apa? Kemudian juga ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu waktu yang luang dan waktu sehat. Ni'matani maghbun fi makatsir min nas as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat, yaitu sehat dan waktu luang. Hadis sahih dari Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian yang ke-10, yang terakhir dari tanda hati yang sehat, ya, yaitu perhatian tertuju untuk membersihkan amal, bahkan lebih penting daripada mengerjakan amal tersebut. Artinya dia setiap beramal, dia terus memperhatikan bagaimana membersihkan hati ini. Dalam melakukan amal-amal soleh, hatinya bersihkan dulu dari sifat riya, ujub, kibir dan yang lainnya. Bersihkan hati itu. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, hati yang sakit nanti antum baca sendiri, itu bisa dilihat sebagai kebalikan dari hati yang sehat. Kemudian yang kelima, sebab-sebab hati menjadi sakit. Ini saya ringkas saja. Di antara sebab hati menjadi sakit, yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Jadi orang yang berbuat syirik ini orang yang kotor hatinya dan juga sakit hatinya. Makanya syirik dan nifak ini mengotori hati manusia dan merusak hati manusia. Kemudian juga syirik, ini ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, dan juga ada syirik dalam masalah asma wa sifat. Kemudian juga nifak, kemunafikan, ini juga merusak hati. Dan Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah menambah penyakit itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Kemudian juga yang kedua, bid'ah. Ini bid'ah merusak hati. Makanya para ulama Ahlussunnah ketika menyebutkan tokoh-tokoh al-bidah, menyebutkan bahwa mereka lah orang-orang yang hatinya sakit, maka jangan kamu dekati mereka, akan melakukan penyakit kepada kamu. Nah, bergaul dengan al-bidah itu membuat hati menjadi sakit. Itu disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab mereka. Makanya ya khana biddin, azakumullah, kita harus menjauhkan perbuatan bid'ah sejauh-jauhnya. Yang mengatakan demikian Rasulullah, iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Jauhkan. Jadi bid'ah ini membuat orangnya hatinya sakit dan kotor. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan orang berbuat bid'ah hatinya gelap, perkataannya gelap, akalnya gelap dan sebagainya. Di kubur juga gelap, dan di hari kiamat juga mengalami kegelapan. Wajahnya hitam, ahlul bidah itu. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari yang putih wajah dan hitam wajah. Dijelaskan putih wajah Ahlus Sunnah dan hitam wajah ahlul bidah. Hitam wajahnya ahlul bidah itu. Dan bidah ini lebih disenangi dan lebih cintai oleh iblis daripada maksiat. Makanya harus dijauhkan bidah ini. Jadi ketika dakwah kita, dakwah Ahlussunnah, dakwah salaf ini, di samping mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, membersihkan hati, juga dakwah Ahlussunnah, dakwah salaf ini mengajak orang untuk mengamalkan sunnah, melaksanakan sunnah, mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, dan menjauhkan bid'ah. Di dakwah Ahlussunnah. Jadi kita mengajak umat ini kepada sunnah dan menjauhkan bid'ah. Karena bid'ah yang dilakukan ini akan merusak hati, merusak akal, merusak agama, dan juga merusak darah dan kehormatan. Bid'ah itu. Orang kalau sudah berbuat bid'ah menghalalkan darah kaum muslimin. Khawarij, Syiah, setelah mereka pegang keyakinannya bahwa itu benar, maka orang yang selain mereka harus dibunuh.
Bid'ah itu, kalau dia sudah meyakini bid'ah itu, orang yang selainnya adalah sesat. Menghalalkan darah, menghalalkan harta, menghalalkan kehormatan dan yang lainnya. Maka ngerusak bid'ah itu, membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Makanya ulama salaf terus mengingatkan tentang bahaya bid'ah, dan Nabi SAW terus mengingatkan bahaya bid'ah sejak awal. Di zaman Nabi nggak ada bid'ah, dan Nabi tinggalkan Islam putih bersih, nggak ada bercak syirik, nggak ada bercak bid'ah. Taraktukum ala al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian Islam ini putih bersih, nggak ada syirik, udah bersih, nggak ada bercak-bercak bid'ah. Malamnya seperti siangnya. Yang keluar dari ini dia pasti binasa. Yang keluar dari apa yang tinggalkan Rasulullah yang putih bersih, dia pasti binasa. Karena itu ikhwan fillah, jazakumullah, bid'ah itu bahaya. Maka kalau kita selalu ingatkan kaum muslimin dan muslimat tentang bahaya bid'ah, bukan dakwah kita tentang bid'ah terus menerus, tidak. Menerapkan tentang bid'ah masih banyak yang kita jelaskan kepada umat, masalah yang lain. Tapi ini kita ingatkan terus menerus karena sudah menyebar di seluruh dunia ini dan juga di Indonesia. Bid'ah ini menyebar dan yang banyak ahlul bid'ah. Maka kita ingatkan terus supaya orang berhenti dari perbuatan bid'ahnya. Dan amal-amalnya juga yang dilakukan dari bid'ah itu tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Setiap amalan yang ada contoh dari kami tertolak amalnya. Setiap amal yang enggak ada contoh dari kami, kata Nabi, tertolak. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu merusak hati. Dosa dan maksiat itu merusak hati. Nabi SAW bersabda, innal abda idza akhta khati'atan nuqitat fi qalbi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah ta'ala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Nabi, setiap hamba apabila dia berbuat salah, Allah akan tulis dalam hatinya titik hitam, noktah hitam dalam hatinya. Setiap berbuat salah. Kalau dia istighfar, dia tobat, bersih hatinya. Tapi kalau dia kembali lagi berbuat dosa, dibuat titik hitam lagi sampai titik hitam menguasai hatinya. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan telah menutup hati mereka. Jadi ini harus perhatikan, ikhwan fillah, jazakumullah, dosa dan maksiat jangan dianggap remeh. Kita berusaha untuk menjauhkan. Dosa umpamanya durhaka pada orang tua, ini dosa besar yang paling besar. Jangan sampai kita berbuat durhaka. Syirik, dosa besar yang paling besar. Bid'ah juga perbuatan dosa. Yang lainnya, maksiat-maksiat yang lain kita jauhkan. Jangan sekali-kali menganggap remeh. Apalagi perkataan lisan, ini sering saya ingatkan, lisan ini banyak salahnya, banyak dosanya. Menuduh orang, memfitnah orang, dan segala macam. Dari perbuatan ini, lisan ini bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Dari lisan ini juga membuat hatinya menjadi keras akibat perbuatan dosa lisan ini. Yang paling banyak masukkan manusia ke neraka ini lisan. Maka Nabi ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ini ada di Arba'in Nawawi hadisnya. Ketika Mu'adz bertanya tentang apa saja amal yang masukkan ke surga, menjauhkan dari api neraka, Nabi sebutkan tentang rukun Islam, beribadah kepada Allah, menjauhkan syirik, salat, puasa, zakat, haji. Kemudian disebutkan lagi tentang amal-amal sunnah, disebutkan tentang puasa, tentang sedekah, tentang salat malam. Kemudian disebutkan oleh Nabi tentang perkara pokok urusan Rasul Amriyal Islam, wa amudu shalah wa dzirwatu sanamil jihad. Pokok perkara Islam, tiangnya salat, kemudian puncaknya jihad. Kemudian setelah itu apa? Nabi suruh jaga ini. Kuffa alaika hada. Jaga ini.
Sampai Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kami dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab lisan kami?" Nabi menyebutkan, "Wa hal yakubbun nas ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah manusia ini diseret mukanya atau hidungnya dimasukkan ke neraka dengan sebab lisannya? Atau meskipun dilaksanakan yang lain-lain dari ibadah-ibadah itu bisa masuk neraka dengan sebab lisan. Saya ambil contoh. Ini hadis sahih dan ada dalam Arba'in Nawawi. Yaitu di zaman Nabi ada seorang muslimah yang rajin dia sholat malam. Muslimah rajin sholat malam, tapi lisannya mengganggu tetangganya terus, memfitnah tetangganya, membicarakan tetangganya tiap hari seperti itu. Sahabat memuji orang ini tentang kebaikannya dalam ibadah kepada Allah. Apa kata Nabi? La khaira fiha. Dia nggak ada kebaikannya perempuan itu. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka, kata Rasulullah. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Kadang-kadang kita tetangga ini saudara kita sendiri atau ikhwan kita sendiri, tapi tiap hari kita bicarakan aibnya dia. Rajin dia sholatnya, rajin sholat malamnya, tapi lisannya mengganggu tetangganya. Kata Nabi, nggak ada kebaikan, masuk neraka. Makanya ini lisan, hati-hati. Makanya orang perhatikan, dosa-dosa itu banyak. Yang terbanyak dosa ini di sini, kata Rasulullah. Aktsaru khataaya bani Adam fi lisani. Rasul bersabda, kebanyakan kesalahan anak Adam di lisannya ini. Bisa masukkan orang ke dalam neraka. Satu kalimat bisa masuk neraka dengan sebab lisan ini. Kemudian yang keempat, penyakit yang keempat yang membuat hati sakit, cinta dunia. Ini nanti antum perhatikan nih, cinta dunia, tamak pada dunia. Bukan berarti kalau saya sebutkan cinta dunia itu nggak boleh dia mencari nafkah. Wajib mencari nafkah, wajib dia bekerja, dia harus mencari nafkah, wajib mencari nafkah. Mau untuk memberikan nafkah kepada istrinya, orang tuanya, anaknya, wajib. Yang saya maksud sini mencintai dunia seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, dia menjadikan semua urusannya dunia, ukurannya dunia, tamak dia kepada dunia, disibuk dengan dunia. Bukan berarti kalau mencari nafkah nggak boleh, udah dalam hatinya tujuan hidupnya dunia, dan itu segala-galanya untuk dunia. Dan orang yang cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar manusia. Makanya orang ini akan dirusak urusannya semuanya, berantakan urusannya, dan kefakiran di depan matanya terus menerus ya. Kemudian dunia nggak akan datang melainkan apa yang Allah sudah tetapkan. Tapi orang yang tujuan hidupnya akhirat, dunia itu akan datang kepada dia. Hidupnya akhirat, tujuan hidupnya akhirat. Kalau tujuannya akhirat, apakah dia nggak cari nafkah? Tetap wajib cari nafkah. Kita lihat para sahabat, tujuan hidup akhirat, cari nafkah tetap. Mereka juga ke pasar, mereka juga dagang, mereka juga muamalah dengan baik. Tujuan hidupnya adalah akhirat. Makanya hati kita luangkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Kalau kita luangkan seluruhnya untuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Untuk baca hadisnya di halaman 113. Nabi bersabda, Allah berfirman, "Ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ginan wa asuddu faqrak, wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak." Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim. Jadi ini antum perhatikan, ikhwan fillah, azakumullah, kita harus luangkan ibadah kita kepada Allah SWT. Untuk ilmu tetap harus jalan, baca Quran, sholat berjamaah di masjid, berbakti pada orang tua, ini semuanya ibadah. Kita mencari nafkah juga dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Cuma jangan habis waktu kita untuk kerja, untuk lembur, untuk yang lain, sekedarnya. Yang dengan itu kita bisa melangsungkan hidup kita dan juga ibadah kita kepada Allah dengan kita mencari nafkah. Sebab kita harus mencari nafkah, wajib.
Kita mau memberikan sedekah, infak kepada istri kita, anak kita, harus cari nafkah. Kita mau mengeluarkan zakat dengan nafkah. Kita mau haji, mau umrah dengan kita mencari nafkah. Tetap wajib. Cuma jangan dijadikan tujuan hidupnya untuk dunia. Sampai orang menjadikan dunia sebagai tujuan, hatta dakwah tujuan untuk dunia. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan dunia ini tidak ada artinya, tidak ada harganya di sisi Allah. Sampai kalau dunia ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, orang kafir tidak akan diberikan setetes air. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafir minha syarbata ma'in. Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Dunia nggak ada harganya, lebih jelek daripada bangkai kambing. Maka jangan jadikan tujuan hidup ini dunia. Tujuan kita adalah akhirat. Kemudian yang kelima, itu racun hati. Yang merusak hati ada 4. Berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam memandang, kemudian juga berlebihan dalam bergaul. Ini 4 racun hati, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian yang akhir nanti antum bisa baca, yaitu obat penyakit hati yang ke-6, yang terakhir, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Ini menuntut ilmu penting, dan ini harus terus menuntut ilmu, nggak boleh berhenti kita menuntut ilmu. Tapi yang harus antum ingat juga, dalam menuntut ilmu kita belajar cari orang yang betul-betul faham tentang Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Sebab Imam Ibn Sirin, dan ini ma'ruf perkataan Imam Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah, mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka kamu lihat kepada siapa kamu belajar. Kalau kita belajarnya salah, kita akan sesat dan masuk kepada kesesatan. Kalau kita belajar dengan orang yang tidak benar, ahlul bidah, orang yang terkena syubhat, maka kita pun akan sesat. Ini perkataan Muhammad bin Sirin. Imam Malik juga mengatakan demikian. Ini dalam Muqaddimah Sahih Muslim ada. Al-Khatib Al-Baghdadi juga membawakan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Perkataan Muhammad bin Sirin ini, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, lihat kepada siapa kamu belajar. Nggak boleh belajar kepada ahlul bidah, nggak boleh belajar kepada orang-orang yang tidak jelas akidah dan manhajnya. Belajar kepada yang jelas akidahnya, manhaj jelas, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Belajar. Kemudian juga ilmu yang kita pelajari itu untuk diamalkan. Dan kemarin sudah saya jelaskan adab-adabnya, akhlaknya jaga sebagai talibul ilm. Dan kita menuntut ilmu ini bukan koleksi ilmu, tapi untuk diamalkan. Kita harus baik hubungan kita dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan tetangga, dengan sanak kerabat, dengan kaum muslimin. Kita disuruh bergaul dengan cara yang baik oleh Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Yang pertama kali jadi contoh tulabul ilm. Jadi contoh tulabul ilm. Jadi contoh bagaimana dia bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dia bergaul kepada mereka dengan akhlak yang mulia. Contohkan, salaf ini menganjurkan dan mengajak kepada akhlak yang mulia. Maka talibul ilm harus punya akhlak yang mulia. Jadi contoh bagi yang lain. Kalau kita bergaul dengan masyarakat, bagaimana yang mereka ya nggak jelas, kita sabar dengan gangguan mereka. Kita ucapkan salam, kita tegur mereka. Mereka mengalami kesulitan, kita bantu. Tapi kalau mereka mengajak kepada bid'ah, tidak. Pada syirik, tidak. Maksiat, tidak. Nggak ada toleransi dalam bid'ah, syirik dan maksiat, tidak ada. Nggak boleh kita ikut bid'ahnya mereka. Tapi bergaul, ketemu dengan mereka, salam, ketemu, salam. Mereka sakit, kita jenguk. Nabi aja menjenguk orang Yahudi yang sakit. Kemudian sampai Nabi ajak ke dia, aslim, kamu masuk Islam. Dia melihat kepada bapaknya, Ati Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim itu.
dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa kata Rasulullah dengan dia ucapkan dua kalimat syahadat? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Dengan ziarah dia masuk Islam. Fadilah. Mungkin dengan antum ziarah kepada mereka yang mereka belum mengerti akidah, belum mengerti manhaj, mereka tertarik dengan kita. Mereka ikut. Dengan akhlak kita, mereka akan ikut dakwah kita. Makanya ini perhatikan, talibul ilm jadi contoh. Tapi yang penting, yang samping menuntut ilmu, kita amalkan ilmu ini. Dengan ilmu dan amal soleh, kita akan dimuliakan Allah. Hati kita akan bersih dengan amal, kemudian juga Allah akan muliakan. Allah muliakan Islam ini dengan ilmu dan amal soleh. Karena Nabi membawa dua, ilmu dan amal soleh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Kemudian menjauhkan dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat, banyak berzikir. Antum perhatikan, zikir, istighfar, terus jalan. Banyak berzikir dan banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian yang kelima, baca Al-Quran. Kita jangan tinggal. Terutama di rumah, kita baca Quran, istri kita baca Quran, anak kita baca Quran tiap hari. Kadang-kadang ada orang yang sibuk, sibuk sampai dia nggak sempat baca Al-Quran. Bahkan ada dai-dai yang sibuk, ustaz sibuk ngajar, baca Quran nggak sempat dia. Kalau dia nggak sempat karena sibuk ngajar, gimana istrinya, gimana anaknya? Yang ikut suaminya sibuk, dia sibuk dengan yang lain. Jadi contoh, kalau dia baca Quran, istrinya baca Quran, anaknya baca Quran tiap hari, terutama surah Al-Baqarah. Jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah, karena setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira, inasyaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ini baca tiap hari Al-Quran, akan membersihkan hati. Kemudian selalu bertobat kepada Allah, yang keenam. Yang ketujuh, berbuat baik kepada manusia. Ini bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Orang yang paling bermanfaat di muka bumi ini, yang paling bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia yang manfaat buat orang lain. Antum ingat, ikhwan fillah, jazakumullah. Baik kepada tulabul ilm dan juga kepada dai, saya ingatkan. Tulabul ilm dan dai, jangan jadi beban buat orang. Jangan jadi beban buat orang dan jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu ingat itu. Jangan jadi beban buat orang lain dan jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu nasihatnya para ulama dan juga nasihatnya Rasulullah SAW. Kita putus asa dengan apa yang di tangan manusia. Wai'as bima fi aidin nas takun ghaniyya. Kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang kaya, kata Rasulullah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan. Harapkan kepada Allah, Allah yang maha kaya. Kalau kita punya teman orang kaya, atau punya madu orang kaya, jangan mengharapkan sesuatu dari mereka. Harapkan dari Allah SWT. Allah yang memberikan kekayaan kepada dia, dan Allah memberikan kepada siapapun makhluk ini semuanya. Seandainya seluruh makhluk, jin dan manusia, semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir berkumpul di tanah lapang, minta kepada Allah, dan Allah berikan semua permintaan mereka, tidak kurang apa yang di sisi Allah. Jangan harap pada manusia, mengharap pada Allah. Dan kita ini kebanyakan tulah boleh jadi beban buat orang lain. Sering minta-minta, sering merengek pada orang lain. Dan yang lainnya nggak boleh dalam Islam. Minta-minta hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Ini ingat. Jadi kita izzah dan aziz, mulia kita. Mulia. Kita harus bermanfaat. Apa yang bisa kita bantu buat orang lain, kita bantu dengan pikiran kita, dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan tenaga. Kita nggak punya apa-apa, ilmu nggak punya, harta nggak punya, tenaga, bantu siapa? Teman kita, orang tua, bantu kita. Apa yang bisa kita bantu orang tua kita, istri kita, anak, kemudian juga kaum muslimin. Apa yang bisa dibantu dengan badan kita, bantu. Dan itu orang yang bermanfaat, kata Rasulullah SAW. Jangan jadi beban buat orang lain. Kemudian yang kedelapan, membuang kotoran hati, bersihkan hati kita dari berbagai penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kesembilan, menyibukkan diri dari hal yang bermanfaat. Yang ke-10, zuhud dari dunia. Kemudian yang ke-11, banyak berdoa kepada Allah SWT. Ini semua obat dari penyakit hati. Dan antum hafalkan doa-doa ini, di antara doanya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina.
Kemudian doa juga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian juga Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini antum hafalkan. Doa-doa ini antum hafalkan dan antum baca. Bisa antum baca waktu sujud, bisa dibaca antara adzan dan qomat, bisa dibaca di tengah malam di saat kita bangun di tengah malam. Bisa kita baca di saat kita sedang puasa, karena doanya orang puasa makbul. Nanti antum bisa lihat waktu-waktu dan tempat-tempat terkabulnya doa. Di buku saya doa dan wirid. Bisa antum lihat nanti di situ. Doa-doa apa waktu-waktu dan tempat-tempat yang terkabulnya kita doa, manfaatkan. Dan ini orang yang paling mulia, orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah, jazakumullah, kita semua berusaha untuk membersihkan hati, saya dan antum untuk membersihkan hati. Tapi nggak ada yang bisa membersihkan kecuali Allah. Kita berusaha maksimal mungkin untuk membersihkan hati kita, tapi tetap minta tolong pada Allah. Karena hanya Allah yang dapat membersihkan hati kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita amalkan. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertanyaan yang ditanyakan terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas, yang pertama, yang kedua, enggak semua pertanyaan bisa saya jawab. Jadi kalau ada yang tidak terjawab, saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya. Bisa tanyakan kepada ustadz yang lain nanti. Pertanyaan tadi, bagaimana contoh orang yang menjual agamanya dengan dunia yang sedikit? Yaitu seperti orang yang sudah diberikan oleh Allah ilmu, yang dia diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan ilmu ini. Manfaat, diberikan ilmu oleh Allah, manfaat. Ilmu syar'i. Tapi kemudian dia memilih apa? Dia pilih dunia. Dia pilih kedudukan, dia pilih jabatan, atau dia masuk ke dalam partai atau yang lain, ilmunya habis, ilmunya hilang. Ini manfaat ilmu ini, dunia akhirat manfaat, tapi ditinggalkan untuk apa? Untuk mencari dunia, kedudukan dan jabatan. Itu seperti itu. Ada juga yang dia mencari dunia karena ingin mendapatkan pengaruh sehingga tutup. Seperti yang Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka beli ayat Allah dengan harga yang sedikit. Artinya wajibnya mereka di dalam kitab Taurat tertulis tentang ciri Nabi Muhammad yang mereka wajib ikut. Cuma karena dunia dan pengikutnya itu disembunyikan oleh mereka supaya tetap duitnya masuk dan segala macam, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjual, membeli dengan harga yang sedikit. Ya, yang lain. Ya, kalau seorang yang dulunya mengikuti aliran sesat atau pemahaman yang sesat, ya dia wajib taubat kepada Allah SWT. Dan setelah dia taubat, ya dia berusaha untuk menjelaskan kekeliruan yang dulu kepada saudaranya atau familinya atau temannya yang pernah dia ajak dalam kesesatan. Dia taubat kepada Allah. Atau orang yang pernah dituduh kafir, dia minta maaf kepada orang itu, dijelaskan, saya keliru, saya nuduh engkau dulu kafir. Karena orang yang paling kejam, paling jahat, yaitu orang yang menuduh orang itu kafir. Kalau orang menuduh orang itu kafir, berarti sudah memastikan orang itu masuk
neraka, kekal dalam neraka. Kafir kekal dalam neraka. Ketika dia mengatakan orang itu kafir, berarti dia telah menuduh orang itu masuk neraka dan kekal dalam neraka. Kejam orang itu. Makanya dia harus taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan dia jelaskan kekeliruan dan kesalahannya, dan dia ajak saudara dengan cara yang baik, ya dengan buku-buku yang bagus yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian juga mungkin ada kaset atau ada makalah tentang itu, ya jelaskan. Itu caranya diantaranya. Wallahu alam. Orang-orang yang melakukan apapun sesuatu mereka berucap dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, apakah ucapan mereka itu betul? Apa? Iya. Ini enggak betul. Merhujah dengan bahwa Nabi itu pernah tahannus. Tahannus itu ibadah di Gua Hira. Nabi meninggalkan kota Mekah karena banyaknya kesyirikan, maksiat dan yang lainnya. Nabi uzlah di Gua Hira. Tapi setelah Nabi mendapatkan wahyu, Nabi nggak balik lagi ke Gua Hira. Dan yang kita disuruh untuk ikut sebelum diutusin Nabi, apa sudah diutusin Nabi kita disuruh ikut? Sesudah diutus Nabi Muhammad, kita disuruh ikut Nabi Muhammad. Setelah Allah memerintahkan beliau sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu ini, kita disuruh ikut Rasulullah. Dan Rasul nggak kembali lagi ke Gua Hira. Dan Nabi nggak pernah mengajarkan kalau membersihkan hati itu bertapa di Gua Hira. Nggak ada seorang sahabat pun yang mengikuti jejak Nabi seperti itu, nggak ada. Karena itu bukan sunnah. Nggak ada juga tabi'in yang melakukan demikian, kecuali orang-orang belakangan aja, ya. Orang-orang belakangan, jamaah haji yang nggak ngerti, jahil. Apakah dari Indonesia, dari Bangladesh, dari macam-macam. Kalau haji, mereka naik ke Gua Hira. Naiknya itu kurang lebih 45 menit ke atas. Nah, kemudian mereka ada yang yasinan, ada yang tahlilan, ada yang sholat di situ. Itu semua minal bid'ah. Semuanya bid'ah. Jadi nggak ada keterangan harus seperti itu. Justru para ulama menjelaskan bahwa itu perbuatan bid'ah. Jadi yang bagaimana kita membersihkan hati? Melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yang Allah wajibkan, itu membersihkan hati. Kita sholat dan mereka membersihkan hati. Kita berbuat baik pada orang tua, membersihkan hati. Kita zakat, membersihkan hati. Kita haji umrah, membersihkan hati. Semua ibadah yang kita lakukan dalam rangka membersihkan hati. Ini manhajul anbiya dalam tazkiyatun nufus. Naam. Enggak jelas. Iya. Ya, kalau kita nih hidup bermasyarakat. Ada masyarakatnya yang betul baik, ya. Orang-orangnya sama akidahnya, manhajnya. Ada juga masyarakat yang kita tinggal, di situ ada orang kafir, di situ ada al-bid'ah, di situ ada maksiat. Ya kita sabar dengan mereka. Tapi tetap kita nuntut ilmu. Kita tetap wajib nuntut ilmu. Gangguan dari ahlul bid'ah, gangguan dari masyarakat tetap ada. Kalau kita sudah berpegang dengan manhaj yang hak ini, mesti menghadapi cobaan ujian. Antum lihat, ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, Nabi melaporkan kepada Khadijah binti Khuwailid, istrinya, radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian Khadijah membawa kepada siapa? Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah mengatakan kepada Nabi, tidak ada seorang nabi pun yang membawa ajaran ini mesti dimusuhi. Itu lihat perkataan Waraqah. Tidak ada seorang nabi pun sebelummu yang membawa ajaran yang benar ini, yang hak, mesti dimusuhi. Dan kita menyampaikan yang hak kepada manusia, mesti dimusuhi. Kalau kita tidak mendakwakan, kita nggak menyampaikan, orang-orang nggak musuhi kita. Tapi ketika kita menyampaikan, mulai dimusuhi. Nabi, ketika Nabi belum mendapatkan wahyu, bergaul dengan orang-orang musyrikin, Nabi nggak dimusuhi. Al-Amin, orang menitipkan barang-barang pada Nabi. Tapi begitu Nabi mendapatkan wahyu, menyampaikan kalimat tauhid, mulai dimusuhi. Kita begitu juga. Begitu kita di masyarakat, kita diam, nggak dakwah, tenang, nggak ada apa-apa. Setannya tidak ngamuk. Begitu kita dakwakan yang hak, mulai ngamuk setannya. Kemudian setan terus membangkitkan masyarakat ini untuk memusuhi kita. Disuruh kita sabar, sabar.
Ini tantangan dalam dakwah. Kita jangan ikut bid'ahnya mereka, jangan ikut syiriknya mereka, tapi kita tetap berusaha menyampaikan sedikit demi sedikit mereka yang kita mampu untuk menyampaikan. Kalau nggak mampu, ya kita diam, terus nuntut ilmu. Baru untuk pindah, nanti kita tinggal di masyarakat, pindah lagi, nggak akan ada habisnya. Kita sabar di situ. Kata Nabi, mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas kaum mereka lebih baik dan lebih besar ganjaran daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia. Kata Rasulullah, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Naam. Apakah orang yang suka mentahdir itu memiliki penyakit hati dan pada para masalah suka mentahdir? Takdir atau tahdir? Tahdir dan hajar dilakukan oleh ulama salaf. Cuma lihat kondisinya. Antum lihat, ulama salaf ini ulama alim rabbani, ulama-ulama yang alim. Mereka melakukan tahdir kepada al-bidah, sempit al-bidah itu, dan taubat mereka kepada Allah. Kenapa? Yang kuat pada waktu itu, pada masa itu apa? Sunnah atau bidah? Sunnah yang kuat. Sekarang yang kuat apa? Bid'ah di mana-mana. Ketika mentahdir juga melihat kepada masalah dan mafsadah. Tahdir itu manfaat atau tidak? Maka para ulama menjelaskan, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan yang lainnya melihat manfaat dan maslahat. Zaman ini, kata Syekh bin Baz, ketika berbicara soal dakwah, zaman ar-rifq wal lin, kata beliau. Zaman sekarang ini zaman dakwah ar-rifq wal lin. Zaman dakwah ini zaman dengan lemah lembut, bukan dengan kasar, bukan keras. Dan kita dengan kita tahdzir, dengan kita hajar, manfaatnya apa buat umat? Lebih bagus bagaimana kita dakwahkan dia, kita tegur dia, kita ajak dia kepada manhaj yang hak, lebih baik daripada kita biarkan. Ketika yang mentahdzir orang itu nggak tahu salahnya apa, orang itu nggak paham dia. Dan juga mentahdzir ulama, orang-orang yang alim. Kalau ini enggak, ngerti akidah juga enggak, ngerti manhaj juga enggak, baru belajar sudah mentahdzir orang. Saudaranya ditahdzir, akhirnya enggak ngomong selama-lamanya, memutuskan silaturahmi. Kata Nabi apa? La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ini akibat kalimat-kalimat tahdzir yang dia enggak bisa menerapkannya. Kepada siapa diterapkan? Kepada betul-betul kepada ahlul bidah. Ini kepada thalabul ilm diterapkan. Karena syubhat, karena fitnah, atau karena tuduhan yang tidak jelas, dan itu berbahaya, merusak hati dia dan merusak agama dia. Makanya itu hati-hati. 6. Bagaimana sikap kaum malam terhadap dari Israel yang mereka menggalakkan di jalan Palestina? Iya, tentang masalah ini, kalau tidak salah tahun lalu sudah pernah saya jelaskan di tempat ini juga. Artinya tentang apa yang terjadi di Palestina dan di mana-mana yang menimpa kaum muslimin, yang harus kita lihat dengan dua kacamata. Yang pertama ainul qadar, yang kedua dengan ainul syara'. Yang pertama kita lihat dengan ainul qadar, bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini Allah sudah takdirkan. Allah sudah takdirkan. Yang kedua dengan ainul syara', kita lihat bagaimana syariat memberikan solusi tentang satu kejadian itu. Bukan dengan hamasah, dengan semangat, bukan dengan infial, bukan dengan emosi, bukan. Tapi lihat bagaimana ketika Nabi, saya ambil contoh, ketika Nabi SAW di Mekah, kondisi Nabi kondisi kuat atau lemah? Lemah. Sahabat disiksa di depan Rasulullah, Ammar disiksa, Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh, radhiyallahu anhum ajma'in, dibunuh. Nabi gak bisa berbuat apa-apa. Nabi hanya mengatakan, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, janji kamu lah surga. Nabi gak bisa berbuat apa-apa. Disiksa para sahabat, dan Nabi juga diusir, sahabat diusir. Tapi Nabi gak melawan apa-apa. Kenapa? Kondisi lemah. Kondisi kita yang ada, khonifidina zakumullah, di mana-mana dunia Islam lemah kondisinya, mustadhafin. Kalau lemah bagaimana? Ya kita bantu dengan kemampuan yang ada, bukan teriak jihad.
Karena jihad haknya siapa? Hak ulil amri, bukan setiap orang. Atau melaknat umpamanya, manfaatnya apa dengan kita melaknat? Nggak ada manfaatnya. Makanya bagaimana? Kita lihat petunjuk para ulama. Mengirim bantuan boleh, kita membantu mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, dan kita sabar. Karena tetap bagaimanapun juga bahwa mereka adalah orang yang paling keras hatinya, orang Yahudi ini. Jangankan kita, ikhwan fillah, jazakumullah, kaum muslimin, Nabi dibantai, Nabi dibantai oleh Yahudi. Nabi siapa yang dibunuh oleh Yahudi? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, belum lagi yang lain dibunuh. Allah dicela oleh Yahudi, Allah dicela. Kata mereka apa? Allah itu apa? Fakir, wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, kami ini orang kaya. Orang Yahudi memang tabiatnya seperti itu, orang Yahudi. Ya kita sabar menghadapi demikian, ya kita bantu dan kita doakan. Jangan kita mengambil tindakan, wah kita mau jadi relawan. Apa yang bisa antum bantu di sana? Itu urusan ulil amri, pemerintah. Nah, pemerintah yang mengirimkan siapa yang layak untuk ke sana. Jadi ini jangan, bukan emosi dengan serampangan, dengan kemudian akhirnya demo. Itu bukan dari Islam. Atau teriak jihad di mimbar, itu bukan hak kita. Hak ulil amri yang mendirikan jihad, bukan kita. Jadi jangan kemudian kita menyikapinya dengan emosi. Lihat dengan pandangan syariat, bagaimana syariat mengajarkan kepada kita, dan solusi yang terbaik untuk kita. 6. Ya, tentang masalah khusyuk, kita belajar tentang cara sholat yang dicontohkan Nabi. Dan itu mudah, tidak ada cara-cara atau metode-metode tertentu, tidak ada. Kita faham tentang apa yang disebutkan dalam hadis Nabi. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melakukan salat. Pelajari kita tentang sifat salat Nabi. Dari takbir sampai salam. Kita pelajari sifat salat Nabi itu. Kita pelajari bacaan-bacaan Qur'annya. Kita berusaha wudu sesuai dengan contoh Nabi. Kita salat sebagaimana Nabi contohkan. Sebelum salat kita perhatikan tempat kita najis atau tidak. Kita menghadap kiblat. Kemudian juga kita menghadap sutra supaya setan tidak lewat. Menghadap sutra. Kemudian kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Kita berusaha untuk ingat dari apa yang kita lakukan dalam sholat itu. Setan terus menggoda, mengingatkan kita dengan dunia, kita lawan. Dan sholat dengan tumakninah. Itu yang lakukan. Tapi dengan cara-cara yang seperti yang lakukan yang disebutkan tadi, banyak sekali orang sekarang menerapkan sholat khusyuk dengan cara dan metode yang dilakukan sendiri, bukan mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti salafus saleh. Contoh kita salafus saleh, yang paling baik sholatnya Rasulullah, yang paling buatnya sholat para sahabat, kita ikuti mereka, bukan dengan cara-cara yang ada sekarang ini. Iya. Wallahu alam. Yang lain aja. Iya. Ini pertanyaan dari akhwat bagus. Dia sibuk dengan anak-anak. Ya, ada yang anaknya 3, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9 anaknya. Repot dengan anak-anak. Bagaimana? Mengurus anak ibadah kepada Allah SWT. Dia melayani suami ibadah, dan bisa dia ngatur waktu tergantung dia. Artinya si suami wajib membantu istrinya. Bagaimana istrinya bisa melakukan ibadah kepada Allah, istrinya juga bisa mengaji, ya suami juga bantu bagaimana membantu istrinya. Kemudian si istri juga bisa mengatur waktunya. Dari waktu itu juga bisa diatur bagaimana dia mengurus anaknya di waktu pagi, kemudian juga di waktu siang. Umpamanya siang dia istirahat, anaknya juga istirahat, tinggal dia harus ngatur. Kemudian sore ada waktu yang dia untuk baca, jadi nanti dibagi oleh bapaknya umpamanya ngajak anaknya bermain, ya si ibu baca Al-Quran atau baca buku-buku yang bermanfaat, tafsir atau yang lainnya. Itu bisa, jadi ngatur waktunya bisa. Dan kemudian lagi yang paling penting, ikhwan fillah, jazakumullah, dan akhwat fillah, yaitu antum terus mohon kepada Allah SWT. Malam itu bangun, minta kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan kepada saya untuk bisa mengatur waktu ini, dan juga bisa untuk
mengaji, membaca Al-Quran, mendidik anak-anak, terus mohon kepada Allah. Semuanya ibadah. Ngurus anak ibadah, dia mengain suami ibadah, kemudian juga dia nggak boleh tinggalkan baca Al-Quran. Bahkan ada orang yang punya anak 2, bahkan anaknya 1 nggak sempat baca Quran, nggak sempat baca buku, nggak sempat datang majelis ilmu karena nggak pandai mengatur waktu. Kalau pandai mengatur waktu, insya Allah bisa, yakin bisa. Untuk mengatur waktu bisa. Ya, saya berbicara dengan yang anaknya banyak. Saya melihat ada beberapa ustadz anaknya banyak. Ada yang anaknya 12, ada anaknya 11. Saya alhamdulillah 11 anak saya. Ada yang anaknya 10, bisa ngatur waktu. Si ustadz bisa dakwah, si ustadz bisa baca buku, si ustadz bisa nulis, istrinya juga bisa baca. Tergantung bagaimana memanage waktu itu, mengatur waktu. Dan banyak yang nggak bisa ngatur waktu itu. Iya, yang lain. Belum zuhur, masih lama waktu jam 12 zuhur. Dari sini zuhur jam berapa? Allahul musta'an. Habis waktunya. Saya masih mau jawab, waktunya habis. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ikhwan fillah, jazakumullah, kita membahas tentang ini adalah sebuah upaya bagaimana kita bisa membersihkan hati kita. Kita sebagai talibul ilm, saya dan antum sama sebagai talibul ilm, kita harus berupaya bagaimana membersihkan hati kita, dan kita berusaha juga untuk mengamalkannya. Karena saya jelaskan di awal di buku itu, kenapa saya tulis, karena banyak talibul ilm yang dia sibuk ngaji, sibuk menuntut ilmu, nggak memperhatikan membersihkan hati. Begitu juga para dai, dia sibuk dakwah, nggak membersihkan hatinya. Kita semua sama-sama, saya dan antum sama-sama membersihkan hati kita, dan kita minta tolong pada Allah agar Allah membersihkan hati kita, dan terus kita berdoa, berjuang dan terus berdoa. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita, dan mudah-mudahan hati kita termasuk hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat, dan mudah-mudahan dijauhkan dari berbagai macam kotoran hati. Itu saja, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.